warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Suryaningsih, mahasiswi PGMI semester 4 kelas D. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Devi Suryaningsih. Kalian semua bisa memanggil dengan nama Ibu Devi. Nah, pada hari ini Ibu akan mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan Olive untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, setelah kita berdoa, Ibu akan mengabsen kalian ya. Nah, di sini siapa yang tidak masuk? Oh, Nadia. Nadia kenapa tidak masuk? Sakit. Oh, iya sakit. Nah, baiklah, kita langsung saja mulai kepada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Nah, teman-teman di sini jika melihat terowongan yang gelap, apakah kalian bisa melihat terowongan tersebut? Tentu tidak bisa, karena terowongan tersebut tidak ada cahayanya, jadi kita tidak bisa melihat terowongan tersebut. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, sifat-sifat cahaya. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat apabila ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan oleh benda ke mata, sehingga benda tersebut dapat terlihat. Nah, contoh sumber cahaya, siapa yang tahu? Nah, benar. Matahari, lampu, senter, dan bintang. Nah, sifat-sifat cahaya itu terbagi menjadi 4 sifat, yaitu cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, siapa yang tahu cahaya merambat lurus? Nah, baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang cahaya merambat lurus. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang cahaya merambat lurus. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu tidak apa itu cahaya merambat lurus? Tidak ada yang tahu? Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang cahaya merambat lurus. Nah, perhatikan ya. Nah, cahaya merambat lurus itu akan terjadi jika melewati suatu medium perantara. Nah, kejadian ini dapat dilihat dengan nyata pada lampu senter yang merambat lurus. Nah, selain itu, cahaya merambat lurus juga dapat kita lihat melalui cahaya matahari yang masuk kepada sela-sela rumah kita itu seperti garis-garis lurus. Nah, seperti itu. Nah, pemanfaatan cahaya merambat lurus ini dimanfaatkan oleh pembuatan senter dan lampu kendaraan bermotor. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Nah, ada yang tahu tidak cahaya menembus benda bening itu apa? Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang cahaya menembus benda bening. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tentang benda bening. Nah, benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya, seperti kaca, plastik bening, dan air jernih. Nah, benda-benda tersebut dapat ditembus oleh cahaya karena cahaya itu diteruskan dan tidak dipantulkan. Nah, contoh cahaya menembus benda bening adalah kaca jendela yang terkena sinar matahari. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, Ibu akan menjelaskan pemantulan cahaya itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Nah, di sini siapa yang tahu tentang pemantulan teratur? Nah, benar. Pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya yang mengenai benda yang permukaannya rata, seperti cahaya yang mengenai kaca yang licin. Nah, itu contoh pemantulan teratur. Nah, yang kedua yaitu tentang pemantulan baur. Nah, pemantulan baur adalah cahaya yang mengenai benda permukaannya tidak rata, yaitu sama dengan kasar. Nah, bisa seperti kayu, tembok, batu, dan aspal. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan, di sini ada yang tahu tidak? Cahaya dapat dibiaskan itu apa? Tidak ada yang tahu? Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat dibiaskan artinya cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Nah, contoh dari cahaya dapat dibiaskan di sini adalah contohnya pensil atau pulpen yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air, maka dapat kita lihat pensil itu seperti patah. Nah, itu merupakan contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Nah, baiklah, Ibu sudah selesai menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan tentang penjelasan Ibu tadi? Nah, baik, silahkan Nurul. Nah, pertanyaannya, apakah plastik hitam termasuk ke dalam benda bening? Nah, Ibu akan menjawab ya, plastik hitam itu bukan termasuk ke dalam jenis benda bening karena warnanya saja hitam. Jadi, ia tidak termasuk ke dalam jenis benda bening. Nah, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak, maka Ibu akan memberikan tugas kelompok pada kalian semua ya. Nah, anak-anak, buatlah 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu menjelaskan tentang sifat cahaya merambat lurus serta contohnya. Nah, kelompok yang kedua itu menjelaskan tentang sifat cahaya menembus benda bening serta contohnya. Nah, kelompok yang ketiga yaitu menjelaskan tentang sifat cahaya dapat dipantulkan serta contohnya. Nah, kelompok yang keempat itu menjelaskan sifat cahaya dapat dibiaskan serta contohnya. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang tugas tersebut? Nah, jika tidak, Ibu akan mempersilahkan kalian untuk mengerjakan tugasnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya ya. Iya, nanti dikumpulkan dengan Ibu ya. Ibu akan membimbing kalian dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, baik, silahkan dikerjakan ya. Nah, baiklah, anak-anak semua telah mengumpulkan tugas kelompoknya. Nah, baiklah, Ibu akan mengoreksi ya satu persatu. Nah, ini kelompok yang pertama tentang sifat cahaya merambat lurus. Ibu akan koreksi dulu ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1, jawabannya sudah benar. Tepuk tangan. Nah, baiklah, Ibu akan lanjut ke kelompok 2. Nah, tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Jawabannya dan pengerjaannya sudah benar. Nah, Ibu lanjut ke kelompok 3. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Pengerjaannya sudah benar. Nah, Ibu lanjut ke kelompok 4. Kelompok terakhir ya, tentang cahaya dapat dibiaskan. Benar atau tidak ya?
sekarang Ibu akan mengoreksi. Nah, tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Pengerjaannya sudah benar. Nah, baiklah, dengan pengerjaan kelompok tadi, Ibu rasa kalian sudah cukup paham tentang sifat-sifat cahaya. Nah, baiklah, untuk pengerjaan kelompok sudah Ibu selesaikan ya. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada tugas individu. Nah, kalian bisa menggunakan Kahoot. Nah, langsung saja ya menggunakannya, itu menggunakan Kahoot. Jadi langsung saja kalian kerjakan. Nah, baiklah, silahkan dikerjakan anak-anak. Nah, baiklah, Ibu sudah melihat pengerjaan kalian di Kahoot tadi ya. Nah, pengerjaan kalian sudah cukup bagus. Nah, mungkin kalian sudah sangat memahami tentang materi sifat-sifat cahaya ini. Nah, jika sudah selesai mengerjakan semuanya, maka pembelajaran ini telah selesai. Nah, baiklah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.